Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filistin. Allahumma a'izz ahla Ghazzah. Allahumma ansur ahla Ghazzah. Allahumma farrij ahla Ghazzah amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini Allah masih memudahkan kita untuk hadir di rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban kita beribadah salat. Kemudian kita juga bisa duduk-duduk untuk mengkaji ayat demi ayat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan-kegiatan yang baik ini juga menghadirkan kebaikan untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Kalau hari ini kita belum bisa membawa serta anak-anak kita untuk duduk di majelis ilmu kita, semoga dengan kita hadir di majelis ilmu, Allah jadikan anak-anak turunan kita menjadi anak-anak yang senang dengan ilmu, menjadi anak-anak yang nanti menjadi ahli ilmu, dan Allah tinggikan mereka, Allah muliakan anak keturunan kita di dunia maupun di akhirat dengan ilmu juga. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan, barang siapa yang menginginkan mendapatkan dunia maka dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat juga dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat kedua-duanya maka tidak ada cara yang lain kecuali dengan ilmu. Maka jangan hanya kita mencukupkan diri kita yang terus bisa hadir ke majelis ilmu, kita coba ajak anak-anak kita, karena kita punya kewajiban. Begitu kita dapat ilmu, maka yang pertama untuk kita adalah ilmu itu menuntun untuk diamalkan. Hadafal ilmu bil amal. Ilmu itu meminta untuk diamalkan. Wa in ajabahu wa illa fartahal. Kalau ilmu itu diamalkan maka ilmunya akan tetap ada. Tapi kalau ilmu itu tidak diamalkan, fartahal, maka dia akan pergi. Enggak ada itu ilmu mau menetap di diri kita, hanya menjadi khazanah, hanya menjadi pengetahuan, dia tidak mau. Apalagi ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu Allah, ilmu agama seperti ini, ilmu pengetahuan Islam seperti ini, dia menuntut untuk diamalkan. Jadi, kalau dia diamalkan, dia akan ada dalam diri kita. Apa yang kita pelajari akan menjadi sebuah ilmu, bukan hanya pengetahuan. Tapi kalau dia tidak diamalkan, maka dia akan pergi. Kita bisa jadi lupa, tidak ingat sama sekali. Itu yang repot nanti. Kemudian kewajiban yang lain, seharusnya ilmu itu kita ajarkan. Karena yang diperintahkan untuk masuk surga bukan cuma diri kita saja. Yang diperintahkan untuk menyelamatkan dari api neraka bukan cuma diri kita, orang tuanya, tapi juga keluarga kita selamatkan bareng-bareng. Qu anfusakum wa ahlikum. Memang dimulai dari diri kita dulu untuk bisa selamat dari api neraka. Nah, bagaimana menyelamatkan orang lain kalau diri sendiri belum bisa? Tapi setelah kita mencoba mencari keselamatan diri kita di akhirat nanti dari api neraka, jangan cukupkan dengan diri sendiri, tapi anfusakum wa ahlikum nara. Setelah kita berusaha untuk membentengi diri kita, menjauhkan diri kita dari neraka, kita ajak juga anak-anak kita, keluarga kita untuk menjauh dari api neraka.
Kan tidak enak juga nanti kalau masuk surga sendirian, tidak ketemu dengan keluarga yang bersama kita di dunia. Maka orang beriman di antara visi besarnya di akhirat adalah seperti yang Allah sampaikan di dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang beriman dan anak keturunannya yang mengikuti mereka dengan iman juga, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka, kami akan susulkan mereka dengan orang tuanya, dengan yang mendahulunya. Jadi itu indahnya kalau di dunia kita merasakan kenikmatan kumpul dengan keluarga, maka di akhirat di surga kenikmatan itu akan terasa kurang kalau tidak bertemu, tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Maka kita tanamkan visi besar itu dalam diri kita. Kalau untuk urusan dunia semua sudah sepakat, anak-anak harus sukses urusan dunia, tapi jangan sampai visi akhirat kita tidak tanamkan di awal, kita tidak sampaikan kepada mereka. Kalau untuk kesuksesan dunia mereka, kita siap untuk cerewet, kita siap untuk mengingatkan ketika mereka lupa, ketika mereka dikhawatirkan akan gagal di urusan belajar mereka, urusan kuliah mereka, urusan pekerjaan. Begitu kita mendapati anak kita ada indikasi kepada gagal atau tidak berhasil, kita siap untuk cerewet mengingatkan mereka demi bisa sukses dunianya. Maka seharusnya untuk akhirat pun juga kita lebih bisa cerewet. Jangan sampai kita khawatir disebut orang tua yang cerewet, akhirnya lebih memilih diam, akhirnya lebih memilih aman, akhirnya tidak mau mengingatkan ketika anak kita lalai, tidak mau menegur ketika anak kita salah. Maka merugikan diri kita, karena kita sebagai orang tua pasti ditanya. Jadi apa yang terjadi dengan anak-anak kita, apa yang terjadi dengan istri kita, kita akan ditanya juga tentang tanggung jawab kita. Jadi tidak bisa kita berlepas diri. Yang penting saya sudah mau ngaji, yang penting saya sudah mau belajar, yang penting saya sudah mau beribadah. Istri sudah saya suruh nggak mau, ya sudah, nggak bisa begitu. Kalau istri baik, suami kedapatan. Kalau istri salah, tidak baik, maka suami juga akan mendapatkan masalah nanti. Karena pasti akan ditanya tentang tanggung jawabnya di rumah. Begitu juga dengan anak-anak. Sekali lagi, begitu juga dengan anak-anak. Semua akan menjadi pertanggungjawaban itu ada di pundak kita masing-masing. Kita akan ditanya. Maka sekedar untuk mengingatkan diri saya dan juga jamaah, kalau hari ini alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu di masjid-masjid kita ini. Maka mulai diajak anak-anak kita, mulai diajak menantu-menantu kita barangkali, mulai disuarakan, mulai diajak. Kalau jangan sampai tadi sekali lagi kita merasa sungkan, merasa tidak enak, mentang-mentang anak kita sudah besar, mentang-mentang anak kita secara ekonomi sudah mapan, kemudian tidak mau cawe-cawe lagi untuk urusan akhirat mereka. Tidak mau sekedar misalkan sholatnya terlambat diingatkan, ayo nak sholat dan zuhur dan subuh misalkan. Jadi bersyukurlah kalau kita dianggap cerewet, tapi untuk urusan kebaikan akhirat anak-anak kita, daripada kita diam tidak mau peduli dengan urusan akhirat anak kita, maka masalahnya akan menimpa kita juga. Hadirin hafizakumullah, di kesempatan kali ini setelah kemarin beberapa pertemuan, beberapa waktu kita membahas satu surah tentang surah Al-Mutaffifin, berbicara banyak tentang orang-orang yang berlaku curang, yaitu ketika mereka mau enaknya saja, ketika tugasnya, kewajibannya tidak dipenuhi dengan maksimal. Kemudian kita juga bicara tentang urusan akhirat, bahwa masing-masing kita nanti akan memiliki buku catatan amal. Orang baik buku catatan amalnya diletakkan di tempat yang tinggi, yang mulia. Begitu juga dengan orang yang jahat, bahkan tempatnya saja Allah pilihkan tempat yang buruk, tempat yang jelek, tempat yang gelap, tempat yang sempit, sekedar untuk meletakkan buku catatan amalnya. Berikut juga orangnya yang akan menerimanya. Pembahasan itu sudah kita sampaikan. Begitu juga tentang
surah Al-Mutaffifin membahas tentang iming-iming. Allah sedang mengiming pada kita tentang kenikmatan akhirat, kenikmatan surga. Dimulai dari apa saja yang dilakukan penduduk surga, bisa duduk-duduk dengan santai, duduk-duduk menikmati pemandangan, kemudian disuguhi dengan minuman yang sangat-sangat lezat, minuman yang belum pernah disentuh oleh siapapun, minuman yang belum bekas siapapun. Pemandangan-pemandangan indah itu, ditambah lagi siapapun nanti yang di dunia mengalami kezaliman, mengalami keburukan, maka di akhirat mereka akan bisa merasakan kepuasan karena bisa membalasnya. Di antara ayat yang disampaikan di surah Al-Mutaffifin, kalau orang-orang beriman di dunia diejek, dilecehkan, dihina oleh orang-orang kafir, baik dengan ucapan-ucapan mereka, baik dengan anggota tubuh mereka, baik dengan pandangan mata mereka, maka di akhirat nanti Allah akan berikan kesempatan orang-orang beriman untuk membalasnya, sehingga kepuasan hati itu betul-betul terpenuhi. Karena kalau sampai orang masuk surga kemudian mendapati masih ada ghil, masih ada perasaan tidak nyaman di hatinya, padahal Allah sudah bersumpah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Allah akan cabut perasaan ghil di dalam hati mereka, sehingga tidak ada lagi kedengkian sama sekali. Maka di surah Al-Infitar yang akan kita bahas juga masih membahas tentang urusan akhirat, karena memang inilah karakter dari surah Makkiyah, yaitu Al-Infitar ini semua ulama sepakat dia termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum Rasul hijrah ke Madinah, dan isinya sebagian besar adalah tentang keimanan kepada hari akhir, membahas tentang keimanan-keimanan. Maka siapapun yang ingin meningkatkan keimanannya, menguatkan keimanannya, maka baca surah-surah Makkiyah ini. Jumlah ayatnya ada 19, kemudian urutan di mushaf dan urutan turunnya sama, yaitu dia berada di urutan surah yang ke-82 di mushaf, urutan turunnya juga urutan yang ke-82. Di antara penamaan surah ini ada yang menyebutkan surah Al-Infitar, surah Idza Sama Fatarat, dan surah Infatarat. Di penamaan ini beberapa dari lisan Rasulullah Muhammad SAW. Di antara tema besar surah Al-Infitar ini, pertama membahas tentang betapa kejadian hari kiamat sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat mengerikan. Dimulai dari nanti ayat pertama, ayat kedua sampai ayat keempat kurang lebih membicarakan tentang peristiwa yang terjadi di hari akhirat, di hari kiamat. Dimulai dari apa yang terjadi dengan langit, kemudian agak turun sedikit apa yang terjadi dengan bintang-bintang, kemudian Allah lihatkan apa yang terjadi dengan lautan, semuanya Allah sebut. Kemudian Allah sebutkan apa yang terjadi dengan kuburan-kuburan nanti. Kemudian yang berikutnya adalah Allah akan menyampaikan kepada setiap jiwa apa yang dulu dilakukannya dan apa yang sempat ditinggalkan, dilalaikannya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jadi setiap kita nanti akan ditampakkan, ini loh yang sudah kamu lakukan, ini yang sudah kamu kerjakan, ini yang sudah kamu lalaikan, ini yang kamu tinggalkan, kebaikan-kebaikan. Setiap kita akan punya rapotnya, setiap kita akan punya catatannya. Kemudian surah Al-Infitar ini juga Allah menegur kita habis-habisan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu lalai? Apa yang melalaikanmu dari Allah Rabb semesta alam ini? Jadi Allah menegur kita dengan teguran yang luar biasa keras. Di kurang lebih tadi, apa yang membuatmu lalai? Apa yang membuatmu tidak ingat? Gitu. Jadi, teguran bagi manusia atas kelalaiannya. Kemudian di surah Al-Infitar ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang banyak melakukan ketaatan. Innal abrara lafi na'im. Dan juga Allah mengancam orang-orang yang banyak melakukan keburukan, kejahatan, kezaliman. Wa innal fujjara lafi jahim.
Berikutnya yang ingin kita sampaikan adalah hadis-hadis terkait dengan surah Al-Infitar ini. Hampir sama dengan hadis yang kita sampaikan ketika membahas surah Al-Insyiqaq. Karena memang ketiga surah ini punya karakter yang hampir sama. Dimulai dari At-Takwir, kemudian Al-Infitar, kemudian Al-Insyiqaq. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, "Man sarrahu an yanzura ilal qiyamah ra'ya ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat." Barang siapa yang ingin mengetahui kejadian hari kiamat persis seolah-olah dia menyaksikannya dengan matanya langsung, maka pelajari tiga surah ini: surah At-Takwir, surah Al-Infitar, dan surah Al-Insyiqaq. Jadi ketika kita ingin menguatkan keimanan kita tentang hari kiamat, ketika kita ingin merasakan getaran ketakutan dalam diri kita tentang hari kiamat, agar tumbuh keimanan yang kuat, kemudian kita jadi bersemangat untuk menyiapkan bekal atas hari kiamat yang pasti akan terjadi itu, maka bacalah tiga surah ini. Yang surah yang kita bahas Al-Infitar ini salah satu dari tiga surah yang direkomendasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menempelkan keimanan kita terhadap hari kiamat. Peristiwa-peristiwanya persis nanti akan disebutkan sebagaimana yang sudah kita pelajari di surah Al-Insyiqaq. Nah, kemudian hadis yang kedua yang terkait dengan surah Al-Infitar juga sama, yaitu terkait hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang beliau mengimami sholat, kemudian diprotes oleh jamaahnya karena kepanjangan, karena kurang memperhatikan kondisi jamaahnya yang bisa jadi secara kondisi tidak sama. Kalau semangatnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini ingin meniru persis apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan itu baik, dan itu kelebihan sahabat. Sahabat itu mereka selalu ingin mencontoh persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasul melakukan apa, mereka juga ingin melakukan. Termasuk dalam sholat, Rasulullah sholat duhur baca apa, sholat asar baca apa, sholat maghrib baca apa, sholat isya baca apa, sholat subuh baca apa. Sahabat berusaha ingin melakukannya persis. Cuma bedanya, orang yang sholat di belakang Rasulullah SAW secara kualitas berbeda dengan mereka yang sholat di belakang para sahabat seperti Mu'adz ini. Kalau yang sholat di belakang Rasulullah SAW levelnya adalah level Mu'adz, Abu Bakar, Umar, Uthman. Uthman yang kita tahu sholat sendirian saja 1 rakaat bisa menyelesaikan khataman Quran 30 juz di sholat malamnya, sebagaimana diantaranya Imam Nawawi menyebutkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam sholat sunnahnya sendirian, sholat sunnah, beliau bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Dan itu bukan satu-satunya orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat sampai khatam. Di dalam kitab At-Tibyaan disebutkan beberapa orang yang pernah melakukan membaca Al-Quran 30 juz dalam sholatnya. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang mustahil, tidak. Itu banyak yang melakukannya. Babnya adalah diberikan taufik oleh Allah, sehingga Allah mudahkan lisannya untuk membaca Al-Quran, kemudian Allah jadikan waktunya barokah. Kita baca 1 juz saja butuh berjam-jam kadang, karena keliru, kadang-kadang salah, butuh lebih dari 1 jam kadang. Nah ini kalau 30 juz gimana nanti kan? Secara hitung-hitungan kita tidak masuk. Tapi itulah kekuasaan Allah yang pertama. Yang kedua, kalau Allah sudah memberikan taufik, pertolongan kepada hambanya, yang tidak masuk akal pun akan bisa terjadi. Yang sulit sekalipun akan bisa terjadi. Jadi ya, akan bisa dimudahkan oleh Allah. Jadi ukurannya bukan menggunakan ukuran akal kita, tapi pakailah kekuasaan Allah. Salah satu kisah yang mungkin sudah sering disampaikan. Jadi ada orang bisu. Dia betul-betul bisu, tidak bisa bicara. Kalau ditanya ya pakai bahasa isyarat. Kalau dia menjawab juga orang yang ada yang menerjemahkan
apa yang dia ucapkan. Tapi begitu orang bisu ini ditanya tentang dia bisa baca Al-Quran, ternyata bisa dan bunyi fasih, masya Allah. Tapi begitu diajak ngobrol biasa begini, dia kembali bisu. Tapi kalau untuk baca Al-Quran bisa. Kan kalau secara akal kita nggak akan masuk begitu. Di YouTube banyak, silakan nanti bisa dicari. Jadi ketika diajak bicara dia tidak bisa bisu, betul-betul bisu. Dia bahasanya tidak bisa kita mengerti karena kita tidak paham, sampai ada yang menerjemahkan. Tapi begitu suruh baca Al-Quran, masya Allah, apa kalimat yang keluar betul-betul ayat yang enak didengar, fasih bacaannya. Tapi begitu ditanya lagi oleh sang pewawancara, kembali lagi bisu lagi. Nah, itu jadi ini kan salah satu hal yang tadi babnya bukan masalah masuk bisa, bukan tidak masuk akal atau tidak masuk akal, tapi babnya adalah kekuasaan Allah. Begitu lidahnya disuruh bicara mengucapkan ayat-ayat Allah, maka Allah pengennya ayat-ayat Allah dibaca dengan benar, dengan fasih, maka dia bisa bicara, bisa membacakan ayat-ayat Allah dengan fasih. Tapi begitu dia bicara kalimat-kalimat kita seperti kita, dia kembali bisu, tidak bisa bersuara. Jadi hadis yang kedua yang sering kita sampaikan adalah tentang Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang mengimami sholat kemudian diprotes karena kepanjangan. Lebih-lebih beliau mengatakan yang tidak tahan sholat lama berarti dia munafik. Nah, jadi kalimat itu yang beliau sampaikan yang membuat jamaahnya protes. Jadi sholatnya nggak mau lama-lama, munafik berarti mereka. Jadi karena ada landasannya juga kan, kita tahu di antara ciri-ciri orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka melakukan sholat, mereka sholatnya dengan malas-malasan. Jadi Sayyidina Mu'adz bin Jabal beliau memberikan kesimpulan ya begitu. Orang yang diajak sholat lama tidak mau, ya berarti dia munafik, ciri-cirinya orang malas berarti. Kalimat ini menyakitkan, kemudian dilaporkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kami tidak terima dituduh sebagai orang munafik gara-gara kami tidak mau sholat di belakang Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah menyampaikan, jangan begitu, bacalah surat-surat ini di dalam sholat-sholatmu. Di antaranya Al-A'la, Al-Duha, kemudian Al-Infitar, juga Al-Syiqaq dan sebagainya. Berikutnya tentang munasabah. Jadi tentang munasabah antara surah At-Takwir, surah sebelumnya. Di dalam surah At-Takwir Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Fa aina tadhhabun?" Kemana kalian? Jadi seolah-olah Allah ingin bertanya, "In huwa illa dzikrul lil alamin." Di surah At-Takwir Allah menegur mereka orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Fa'aina tadhhabun?" Kemana perginya kalian? Perginya kalian adalah kemana akal kalian? Kok bisa sampai kalian tidak yakin dengan Al-Quran? In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu adalah zikir, pengingat untuk Allah semesta alam. Jadi untuk seluruh alam. Jadi ketika di surah At-Takwir Allah menegur orang-orang yang mendustakan Al-Quran padahal mereka diberikan akal untuk berpikir, yang kalau mereka mau menggunakan akalnya sedikit saja pasti mereka akan mengimani, pasti mereka akan yakin bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Maka Allah bertanya, fa'aina tadhhabun? Kemana kalian pergi? Kemana otak kalian? Kemana akal kalian? Kenapa tidak kalian gunakan untuk bisa meyakini bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah? Maka di surah Al-Infitar ini, di akhir surah At-Takwir Allah menegur orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Maka di surah Al-Infitar ini Allah mengancam mereka yang mendustakan Al-Quran dengan ayat-ayat yang ada di surah At-Takwir, insyaallah yang akan kita sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini mungkin sedikit sebagai muqaddimah, sebagai pengenalan awal tentang surah Al-Infitar. Insyaallah nanti kita akan baca ayat per ayatnya di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah, doa penutup dengan hamdalah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.